Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Banu Ardi Hidayat, salah satu dosen Departemen Teknik Sipil dari Fakultas Teknik Universitas Diponegoro. Di sini saya akan menyampaikan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT untuk pengajuan sertifikasi dosen tahun 2025. Nah, ini saya akan menjelaskan mengenai apa yang saya lakukan sebagai dosen, utamanya pada bidang pengajaran. Saat ini saya mengajar di program studi S1 Teknik Sipil Undip pada mata kuliah pada bidang struktur. Beberapa mata kuliah yang saya ampu selama ini antara lain ada perancangan bangunan sipil gedung, statika, analisa struktur, dan juga struktur baja. Di sini saya akan menjelaskan mengenai mata kuliah, salah satu mata kuliah yang saya ampu yaitu perancangan bangunan sipil, utamanya pada bidang gedung. Mata kuliah ini adalah mata kuliah pokok yang diberikan pada mahasiswa semester akhir begitu, utamanya pada bidang struktur. Mata kuliah ini akan memadukan beberapa mata kuliah pada semester sebelumnya menjadi satu kuliah yang namanya adalah capstone design. Jadi kita akan menggabungkan mata kuliah dari struktur beton bertulang, struktur baja, termasuk di dalamnya ada analisa struktur, mekanika material, ataupun perancangan pondasi. Nah, saya akan menyampaikan mengenai materi mata kuliah ini yang meliputi delivery, interaction, dan assessment. Yang meliputi adalah yang pertama adalah deskripsi mata kuliah. Di sini saya akan menjelaskan mengenai bagaimana capaian pembelajaran yang diharapkan dari mata kuliah ini dan materi apa saja yang ada di dalamnya. Kemudian yang kedua adalah penyampaian pembelajaran. Jadi apa metode yang saya gunakan untuk menyampaikan perkuliahan kepada mahasiswa di dalam kelas. Kemudian bagaimana saya berinteraksi dalam bentuk yang poin ketiga adalah interaksi perkuliahan. Bagaimana saya berinteraksi kepada mahasiswa, baik dari mahasiswa yang mengambil baru ataupun yang mengulang begitu, agar materi tersampaikan dengan baik. Kemudian yang terakhir, yang keempat adalah sistem penilaian. Jadi saya akan memberikan penjelasan mengenai penelitian yang saya lakukan begitu untuk melihat pemahaman dan kemampuan mahasiswa utamanya pada mata kuliah PBS gedung ini, perancangan bangunan sipil gedung. Mata kuliah ini adalah memiliki 4 SKS begitu, karena ini adalah merupakan mata kuliah capstone design. Jadi kami akan mengkolaborasikan mata kuliah pada bidang struktur pada semester sebelumnya. Kami mengkombinasikan bagaimana mendesain bangunan gedung baik dari beton, baja, hingga sampai ke pondasinya begitu, yang nanti akan dikombinasikan dengan bantuan dari software tertentu yang khusus untuk melakukan desain bangunan. Diharapkan memang mata kuliah ini bisa memberikan pemahaman kepada mahasiswa tentang cara step by step untuk desain gedung ataupun aturan apa saja yang kita punya begitu ya, baik kalau kita bicara tentang Indonesia ataupun aturan secara internasional, dan juga permasalahan apa saja yang mungkin kita temui dalam proses perancangan. Kemudian mata kuliah PBS gedung ini memiliki 4 buah capaian pembelajaran, atau kita bicara mengenai capaian pembelajaran lulusan yang ada di prodi S1 Teknik Sipil ini. Kami memiliki 12 CPL dan PBS gedung ini memiliki 4 diantaranya. Ada CPL 2 yaitu memberikan mampu melakukan perencanaan dan perancangan bangunan teknik sipil melalui secara komprehensif dalam batas-batas yang realistis. Kemudian CPL 5 mampu memecahkan permasalahan bidang teknik sipil yang kompleks dan mengambil keputusan strategis berdasarkan analisis informasi dan data. Kemudian ada CPL 7, mampu mengimplementasikan metode, keterampilan, piranti lunak, dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang teknik sipil. Kemudian kami juga mengambil CPL 9, yaitu mampu bekerja dalam kelompok lintas disiplin dan lintas budaya. Untuk selanjutnya, 4 CPL tersebut akan diturunkan lagi menjadi
yang dinamakan dengan capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK. Untuk mata kuliah PBS Gedung ini memiliki 4 CPMK, yaitu mampu menghitung secara mendetail komponen bangunan teknik sipil, kemudian memahami dan menggambarkan permasalahannya, kemudian menggunakan metode, keterampilan, piranti lunak atau ilmu pengetahuan yang sesuai, kemudian mampu mengkoordinasikan dan melakukan peran begitu dalam kelompok. Ini adalah materi pembelajaran yang ada pada mata kuliah ini. Jadi dari CPL akan diturunkan menjadi CPMK, kemudian CPMK itu nanti kita ambil materi apa saja yang sesuai dengan perkembangan zaman tentunya, dan juga sesuai dengan CPMK dan CPL yang akan kita harapkan. Yang kita punya ada total 16 pertemuan, di mana pada pertemuan sebelum UTS itu materi akan lebih fokus pada perencanaan struktur tahan gempa, baik standar apa saja yang digunakan maupun bagaimana tipe strukturnya. Kemudian setelah UTS kami akan fokuskan pada penggunaan aplikasi software begitu, dan juga nanti kita akan belajar bagaimana mendesain fondasi pada gedung tersebut. Kemudian referensi utama yang kita pakai untuk perkuliahan hari ini tentunya adalah SNI begitu, Standar Nasional Indonesia, yang versi terbaru karena SNI selalu update begitu. Yang banyak kita gunakan adalah SNI beban, SNI beton, SNI baja, dan SNI kegempaan. Tentu kita harus menyesuaikan SNI yang terbaru yang akan kita ajarkan kepada mahasiswa. Kemudian terkait dengan penyampaian informasi kepada mahasiswa yang tadi sudah saya sebutkan, ada CPL, CPMK, dan materi tadi itu akan disampaikan kepada mahasiswa pada pertemuan pertama di kelas sebagai kontrak perkuliahan. Jadi nanti akan saya tampilkan, saya sampaikan kepada mahasiswa di dalam kelas, kemudian mereka akan membaca begitu. Nah, untuk apa yang saya lakukan dalam perkuliahan, pada intinya saya akan membagi menjadi 3 tahap begitu. Yang pertama adalah pendahuluan. Ya, saya memberikan waktu 5 menit, sekitar 5 menit begitu untuk menyampaikan CPL, CPMK, pokok bahasanya apa, relevansinya apa di kehidupan kita. Kemudian materi selama 40 menit ini baik saya memberikan semacam ceramah begitu, maupun di dalamnya nanti akan ada latihan soal, tanya jawab, diskusi ataupun evaluasi dari satu kasus tertentu. Kemudian pada akhirnya itu akan ada waktu sekitar 5 menit untuk memberikan feedback atau ringkasan begitu, kesimpulan apa yang kita peroleh dari pembelajaran kita hari ini maupun pemberian tugas kalau ada. Kemudian metode yang bisa saya sampaikan untuk perkuliahan PBS ini yang pertama adalah mengenai collaborative learning. Jadi mahasiswa akan dibagi menjadi kelompok-kelompok yang lebih kecil, diberikan topik tertentu, kemudian dibahas secara bersama-sama begitu. Dan biasanya nanti akan kita presentasikan begitu untuk setiap kelompok mahasiswa. Kemudian yang kedua adalah discovery learning yang dikombinasikan dengan small group discussion. Jadi mahasiswa nanti akan saling berdiskusi begitu. Biasanya ini akan menjadi tugas begitu ya, akan didiskusikan oleh mahasiswa di luar kelas. Kemudian pada pertemuan selanjutnya mahasiswa harus mempresentasikan hasil diskusi. Ini kemudian tanya jawab pasti akan dilakukan di dalam kelas untuk memberikan mahasiswa kesempatan untuk menyampaikan pendapatnya, atau mungkin hal-hal yang mereka memiliki beda pandangan begitu. Kemudian pasti akan ada ceramah, jadi tetap ada materi-materi yang perlu saya sampaikan secara langsung, tentunya dengan penekanan tertentu mengenai apa yang penting, apa yang bermanfaat, apa yang relevan begitu. Kemudian ada juga yang namanya adalah case study. Jadi saya akan memberikan contoh kasus pembangunan begitu ya, mau baik konstruksi atau desain, kemudian mahasiswa akan memberikan analisisnya begitu. Kemudian yang utama juga akan ada tugas begitu berupa project based learning. Jadi mahasiswa akan diberikan tugas sesuai kelompok tertentu, kemudian akan dipandu oleh dosen pembimbing, mereka mengerjakan mendesain suatu bangunan mulai dari awal hingga sampai menjadi ke gambar struktur, gambar DED. Untuk interaksi ada beberapa hal yang saya lakukan agar
di kelas itu bisa aktif begitu ya, proses pembelajaran berjalan optimal, kemudian ya otomatis akan berpengaruh kepada materi akan bisa diterima mahasiswa secara lebih bagus begitu. Yang pertama adalah tanya jawab, jadi saya memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk memberikan pertanyaan, atau mungkin dari saya yang memberikan pertanyaan, atau mungkin mahasiswa memiliki pandangan tertentu atau pendapat tertentu mengenai suatu masalah. Nah itu nanti biasanya saya akan memberikan kesempatan kepada mahasiswa lain untuk memberikan pendapatnya masing-masing. Setelah itu nanti saya baru masuk lagi untuk memberikan penjelasan tambahan atau perbaikan kalau misalkan ada kekeliruan begitu, baik dari dua belah pihak. Saya juga menerapkan semacam metode modifikasi dari walk-in gallery. Jadi mahasiswa akan saya minta untuk membuat satu poster melalui satu topik begitu dalam satu kelompok. Kemudian pada pertemuan di kelas itu poster itu akan kita edarkan, jadi saling memutar begitu antar kelompok. Jadi tiap kelompok akan membaca poster itu di tempatnya masing-masing, membaca poster temannya, kemudian bisa memberikan pertanyaan, tanggapan, ataupun penilaian begitu. Kemudian pada akhir semester saya juga memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk memberikan masukan kepada saya ataupun evaluasi terhadap proses pengajaran yang saya berikan, sehingga nantinya evaluasi mereka akan saya gunakan untuk perbaikan lagi di semester selanjutnya. Di sini ada beberapa evaluasi dari mahasiswa yang baik positif atau negatif begitu, itu saya akan baca semuanya dan nanti saya akan gunakan untuk perbaikan ke depannya. Kemudian untuk bobot penilaiannya itu secara garis besar tugas adalah 50%, UTS 25%, dan ujian akhir 25%. Dan dalam tugas itu nanti akan ada berupa penugasan project based learning tadi yang berupa mengerjakan desain secara berkelompok, ada juga berupa latihan soal atau studi kasus dari suatu masalah begitu di dalam kelas, dan juga nanti presentasi dari apa yang mereka sudah dapatkan di materi yang mereka pelajarin sebelumnya. Kemudian bobot nilai tiap CPMK itu juga sudah saya berikan masing-masing. Jadi tiap CPMK, kami ada 4 CPMK dan itu masing-masing akan ada bobotnya masing-masing begitu. Dan dua hal ini itu disampaikan pada awal pertemuan di kelas, jadi pada kontrak perkuliahan sudah ada, sehingga mahasiswa dapat, ya mereka menentukan strategi sendiri begitu, akan apakah misalkan mau menitik beratkan di UTS dan UAS-nya saja, tugasnya hanya mungkin secukupnya misalkan, atau tugas dan UTS saja, UAS-nya secukupnya misalkan, ya itu terserah dari masing-masing. Tentu kalau dari kami akan mengharapkan semua tugas UTS dan UAS akan maksimal begitu. Nah, setelah ini nanti saya akan menampilkan cuplikan dari video pembelajaran saya di kelas begitu. Ini adalah untuk mata kuliah PBS Gedung pada pertemuan ke-7 yang intinya nanti akan membahas beberapa tipe penyebab kegagalan struktur. Jadi ini adalah hal yang cukup penting juga tentang memberi pengamatan kepada mahasiswa apa yang akan terjadi apabila kalian salah mendesain begitu, atau tidak memperhitungkan suatu efek penting yang bisa saja terlewat begitu pada saat desain. Itu akan menyebabkan struktur runtuh begitu. Oke, selamat siang Mas Mbak sekalian. Terima kasih sudah hadir di kelas saya hari ini. Ya, untuk hari ini nanti saya akan membahas mengenai salah satu mata kuliah di teknik sipil ini ya, mengenai perancangan bangunan sipil khususnya pada bangunan gedung. Jadi untuk mata kuliah PBS sendiri ada beberapa begitu ya, ada transport, kemudian ada bangunan air begitu, dan bangunan sipil gedung ini salah satu yang kita pakai untuk bagaimana kita bisa mendesain bangunan gedung mulai dari awal begitu, mulai dari kalian mendapatkan gambar dari tim arsitek begitu, untuk selanjutnya akan diteruskan hingga sampai ke perancangan balok, kolom, plat, hingga pondasi gitu. Dan ini adalah pertemuan ke-7 begitu ya, jadi minggu depan kalian nanti akan sudah ada UTS gitu. Jadi silahkan nanti dipersiapkan mulai dari pertemuan pertama hingga pertemuan hari ini. Nah, untuk hari ini nanti saya akan membahas mengenai salah satu bentuk dari kegagalan kalian mendesain bangunan begitu. Jadi nanti saya akan menjelaskan dua jenis contoh kegagalan struktur yang ini akan sangat fatal apabila kalian selama
mendesain bangunan itu tidak memperhitungkan hal-hal penting yang berkaitan dengan struktur. Nah, sebelum kita mulai perkuliahan, mungkin kita bisa berdoa dulu sebentar begitu ya. Semoga diberikan kelancaran dan kemudahan. Doa dipersilakan. Biasa. Nah, ini yang sesuai yang saya bilang tadi bahwa kegagalan struktur ini adalah hal yang sangat tidak kita inginkan terjadi di bangunan kita. Dan kita perlu tahu kalau kegagalan struktur ini bisa terjadi akibat kegagalan kita sebagai desainer ataupun kegagalan pada saat proses konstruksi. Dan dua hal ini ya kita tidak bisa mengatakan kalau satu betul satu salah ya berarti diterima begitu. Enggak, karena kalau struktur sudah gagal ya itu akan berakibat pada penghuni di dalamnya begitu. Pasti akan ada korban jiwa misalkan atau kerugian ekonomi. Nah, ini adalah yang akan saya paparkan hari ini begitu. Yang pertama itu adalah CPL CPMK. Ini maksudnya adalah capaian pembelajaran yang akan kalian dapat kalau kalian lulus di mata kuliah ini. Itu CPMK. Dan kalau CPL itu tentang apa yang kalian peroleh apabila kalian lulus dari teknik sipil ini. Dan untuk dua contoh mengenai kegagalan struktur, saya ambil dua yang cukup umum begitu kita temukan di dunia struktur begitu ya, dunia konstruksi. Yang pertama adalah efek dari soft story dan yang kedua adalah efek dari short column. Sebenarnya dua hal ini saling bertentangan begitu. Kalau kalian lihat dari artinya saja begitu ya, soft story berarti kan lantainya yang soft begitu ya. Jadi strukturnya yang dia lunak begitu. Kalau short column ya berarti kalau kita artikan secara sederhana kan berarti kolomnya pendek begitu. Dibandingkan dengan kolom yang mungkin yang standar misalkan 3 meter 4 meter, ini mungkin hanya ya sebut saja 1 meter setengah 50 cm misalkan. Nah, untuk memulai saya perlu menyampaikan hal ini begitu ya, capaian pembelajaran ya ini silakan dibaca saja. Yang intinya adalah kalau kalian lulus di mata kuliah ini terutama pada pertemuan ketujuh ini ya kalian akan bisa mendapatkan kalian bisa memahami dan menggambarkan permasalahan pada bidang desain gitu. Dan nanti kalian bisa mengambil solusi dan memecahkan masalah berdasarkan informasi dan data yang kita peroleh. Jadi kita memperoleh informasi misalkan tes tanah misalkan atau tes material atau gambar-gambar dari arsitek ataupun keterangan yang lain yang kita peroleh pada saat mendesain, kita bisa menyelesaikan permasalahan apa yang akan kita temui. Nah, mungkin untuk memulai kita brainstorming dulu ini. Ini adalah peta kegempaan di Indonesia begitu. Ya, dan yang ini di Taiwan. Kalau misalkan yang di Indonesia ini daerah-daerah yang sering terjadi gempa itu utamanya akibat patahan lempeng gitu ya, itu ditandai dengan warna-warna merah. Dan yang ini adalah aktivitas seismik di Taiwan ini sampai sekitar tahun 2000 ke atas begitu. Sampai 2020-an mungkin kalau saya nggak salah. Jadi kita ketahui kalau Taiwan dan Indonesia adalah salah dua negara yang banyak aktivitas gempa. Mungkin saya mau tanya dulu ke Mas Mbak sekalian ini. Kira-kira ada yang sudah pernah ngalamin gempa belum? Atau gimana begitu? Apa yang kalian rasakan atau kalian bahkan pernah melihat bangunan yang roboh begitu di tempat kalian misalkan? Kalau saya sendiri Pak, izin jawab Pak, saya Anjana dari Sipil 20. Untuk pengalaman saya selama 2 tahun di sini itu mungkin yang Hualien ya yang gede banget itu termasuknya gempanya itu lebih ke muncul crack banyak di gedung kos saya, terutama kamar mandi itu kaget waktu tidur tiba-tiba gempa ngumpet di bawah meja, terus ngeliat berita juga sampai gedung-gedung pada kena semua itu Pak, terutama di Hualien Pak. Itu tahun berapa Mas? 2024 Pak. 2024 ya? Iya. Sama kemarin mungkin saya sama Mas Habib tuh mungkin jauh, tapi di Thailand tuh ada dua gempa berturut-turut sekitar 4,6 skala Richter itu. Tapi gimana ya Mas Habib rasanya kemarin tuh waktu gempa? Ya, izin menjawab Pak. Saya Habib dari angkatan dari Sipil 20. Nambahin dari Mas Anjana tadi. Itu kebetulan kemarin juga sempat ada gempa di Thailand itu. Jadi waktu itu kan saya kebetulan tinggal di lantai paling atas, di lantai 5. Jadi lagi main game sama temen itu tiba-tiba HP bunyi ada notif gempa itu.
terus ternyata itu agak berapa ya, sekitar 6 skala Richter Iya, atau empat, berapa empat, gitu? empat. 4 ya. Cuma karena deket banget Tapi pusatnya tuh ya jadi karena kerasa Jadi banget tuh. terasa ya. agak Nah, agak deket jadi kayak kerasa banget geraknya. Tapi untung ya karena emang desainnya bagus mungkin ya. Jadi nggak ada damage yang signifikan gitu. Ya, terima kasih Mas Anjana, Mas Habib yang sharing begitu pengalamannya akibat gempa. Nah, ini adalah contoh-contoh bangunan gedung yang roboh akibat adanya efek soft story. Kalau kita lihat sekilas begitu ya, itu kan atasnya masih bagus begitu, tapi pada bagian bawahnya dia rusak begitu. Nah, ini silahkan nanti saya beri waktu sebentar, 2 menit misalkan, itu kalian diskusi sama teman-teman di sebelahnya aja biar gampang begitu. Kira-kira apa pandangan kalian mengenai keruntuhan bangunan ini? Saya kasih 3, silahkan nanti kalian mau menyebutkan salah satu atau semuanya, atau diambil saja garis besarnya atau seperti apa, silahkan. Dari sipil 2020. Kalau berdasarkan yang saya dan Anda amati itu di lantai pertama, menurut kita kekakuannya itu sangat rendah sekali dan kolom yang dari lantai pertama lantai ke atas itu sangat kuat, jadinya gedung itu bisa terjatuh seperti itu. Nah, sebenarnya soft story itu apa begitu? Ya, ini nanti silakan bisa sambil dibaca, tapi intinya adalah kalau lantai dasar itu memiliki kekakuan lateral yang lebih kecil dibandingkan dengan lantai atasnya. Ini penyebabnya bisa jadi karena dia lebih tinggi begitu. Lantai dasarnya lebih tinggi, mungkin bisa 2 atau 3 kali lipat, atau tidak memiliki elemen yang cukup untuk menahan lateral. Misalnya gampangnya adalah tidak ada dinding begitu. Atau kita bisa bicara pada kondisi ini adalah misalkan pada gedung parkir. Jadi gedung parkir kan tidak mungkin ada tembok di setiap kolomnya begitu ya. Mungkin hanya di beberapa tempat, sehingga dindingnya akan sedikit. Saya Sultan dari Sipil 2021. Jadi kan kasus soft story ini kan tadi sudah dijelaskan sama Pak Banu kalau kemungkinan terjadinya itu akibat ada ketahanan lateral yang sangat rendah dari lantai dasar, utamanya lantai paling awal. Jadi menyebabkan lantai bawah itu sudah roboh duluan, yang mengakibatkan ke atas semakin bakal tumbang semua ke bawah. Biasanya mungkin solusi yang bisa diberikan seperti tadi yang sudah dijelaskan, kalau ada berbagai macam solusi seperti diberikan semacam retrofitting atau misal seperti diperkuatkan lagi betonnya, dibesarkan lagi mungkin kolomnya, atau mungkin diberi dinding penahan ataupun frame baja di sekitar kolom-kolom tersebut supaya kekakuannya meningkat. Ya, itu betul Mas Sultan. Intinya adalah untuk memperbaikinya ya kita menambah perkuatan untuk menambah kekakuan. Dan ini kalau misalkan kita dihadapkan pilihan dengan misalkan tadi Mas Habib memberikan pertanyaan tentang itu murah atau mahal, ya itu memang untuk menambah perkuatan itu memang cukup mengeluarkan uang begitu ya. Tapi kalau dihadapkan dengan situasi yang seperti ini kalau sudah hancur seperti ini akan sangat susah begitu untuk kita perbaiki lagi begitu. Dengan kondisi yang bagian bawah sudah hancur begitu ya, sudah masuk ke failure mode. Jadi ya kita mungkin tidak akan bisa memperbaikinya lagi begitu. Dan perlu diingat ini keruntuhannya tiba-tiba begitu. Jadi apabila gempa datang dan ternyata desain kita tidak bagus, ya otomatis resiko runtuh secara tiba-tiba itu akan sangat bisa ditemui gitu. Jadi ya sebenarnya cukup susah juga sebenarnya kalau kita tidak menyadari sejak awal gitu. Kalau menyadari sudah saat gempa terus tiba-tiba sudah kondisinya sudah miring, sudah bahkan sudah roboh seperti ini akan cukup susah gitu untuk memperbaikinya. Ya, Kopi 100 gal itu adalah short column yang akan kita tinjau, dan ternyata kolom yang pendek pun juga bisa jadi masalah begitu. Dia akan pecah begitu secara tiba-tiba utamanya pada posisi bagian bawahnya begitu. Dan ingat ini tadi yang tembok yang kita gunakan untuk kita dipasang di lantai 1 dan menyisakan hanya kolom kecil gitu. Intinya adalah short column itu memiliki panjang efektif yang lebih pendek.
Jadi kita bicara mengenai kemiringan lahan, misalkan pada posisi ini ya, kita membangun gedung di lahan yang miring. Sehingga pada satu sisi kolomnya akan panjang, kemudian mengecil, dan pada posisi yang lebih ke atas itu akan jauh lebih kecil lagi. Anggap saja kita punya ini 4 meter, ini 2 meter, ini hanya 50 cm misalkan. Jadi kolom ini adalah yang bisa memiliki efek short column, atau misalkan bentuk seperti ini begitu, kemiringan lahan yang ngetrap begitu, itu hanya mungkin separuhnya dari kolom utamanya. Atau seperti yang ada di video tadi, kita berikan tembok pada tinggi tertentu dan menyisakan sebagian kecil dari kolom yang bebas begitu. Kayak anak yang enggak Kan kontekan kan lebih ke kiri itu, kan Iya. demi simpel bijaknya ke simpel, lebih kecil. ke fokusin ke Oke, untuk yang gedung kecil ya memang kita sebenarnya memang antisipasi dari awal. Kalau Oh, jadi dari sisi awalnya jangan pas setelah. Iya. Ya. Kalau memang sudah terlanjur seperti ini ya, kalau misalkan kita cek ulang terus ternyata kapasitasnya nggak memenuhi ya, kita bisa misalkan pasang kolom lagi di sebelahnya begitu. Jadi frame baja lagi kita pasang di sebelahnya. Jadi kalau misalkan dia mau pecah gitu, tapi Ketahan ya, kolomnya iya, sebelahnya. Misalkan seperti itu. Itu kita punya kesimpulan. Jadi sebenarnya perlu diingat soft story dan short column itu keruntuhan lokal gitu. Tapi keruntuhan lokal itu maksudnya berarti sebenarnya hanya di satu bagian tertentu gitu. Misalkan kita bicara hanya di lantai kolom, hanya di kolom lantai 1 begitu. Atau pada bagian lantai 2 misalkan, tapi karena ada tembok tadi, terus akhirnya di kolom kecil lantai 2 itu saja yang rusak gitu. Tapi akan menyebabkan bangunan itu bisa roboh gitu. Karena kapasitas total dari bangunannya itu akan terlampaui, utamanya misalkan akibat soft story tadi, dia akan jatuhnya akan rebah begitu. Atau akibat short column tadi dia akan X begitu ya, karena akibat keruntuhan geser akan pecah X dan akan menyebabkan gedung runtuh. Ini kaitannya dengan ketidakberaturan struktur begitu ya, karena nanti efeknya ke perbedaan kekakuan ataupun ya short column juga nanti larinya ke sana begitu. Dan ini cukup banyak ditemui ya di Indonesia, di Taiwan ataupun di tempat-tempat lain. Saya juga pernah baca juga di Turki juga, pas gempa Turki kemarin juga ternyata banyak soft story dan short column gitu. Dan ini mungkin istilah penutup begitu ya. Ini yang cukup umum ditemui begitu ya. Jadi kalau sebenarnya gempa itu tidak membunuh, tapi yang membunuh adalah bangunan yang jelek begitu ya. Entah kita jelek desainnya atau jelek pelaksanaannya atau pengawasannya begitu ya, maintenance-nya, yaitu nanti yang akan rubuh dan akan kena penduduk atau warga yang ada di dalamnya. Oke, mungkin kalau sepaham saya, seingat saya di coding-coding yang kita punya di SNI itu, saya nggak terlalu yakin, tapi seingat saya belum menyebutkan itu. Tapi nanti coba kita lihat lagi, saya coba cek lagi di SNI apakah sudah menyebutkan dua komponen ini. Tapi mungkin perlu diingat di beberapa tempat lain sudah mulai memperhitungkan hal tersebut. Ini saya ambil dari salah satu saya lupa dari paper kalau nggak salah itu, atau dari ulasan gitu dari India. Ini diambil dari Indian Standard begitu. Jadi di sini terlihat kalau di standar di India juga dia sudah menerapkan antisipasi begitu ya. Jadi tulangan gesernya ya dipasangnya atas begitu ya, dari bawah sampai ke atas begitu. Bukan hanya di bagian-bagian tertentu, karena ini juga untuk mengantisipasi adanya short column tadi. Ya, mungkin untuk yang standar lain, mungkin untuk SNI mungkin saya perlu cek lagi begitu ya. Mungkin sudah. Oke. Mungkin itu ya untuk perkuliahan hari ini. Terima kasih atas waktunya. Minggu depan kita UTS, silahkan belajar dari pertemuan 1 sampai hari ini. Terima kasih. Kita cukupkan untuk perkuliahan hari ini. Selamat siang. Terima kasih Pak. Nah, demikian adalah video narasi pembelajaran dari saya. Semoga bisa memberikan manfaat tentang mata kuliah PPS Gedung yang saya ajarkan di Departemen Teknik Sipil Universitas Diponegoro. Terima kasih atas perhatiannya dan selamat siang.